Hello everyone, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang gue masih di rumah, masih podcast from home. Kita belum bisa kemana-mana, situasi di Jakarta masih begini. Restoran gue semua lagi tutup, sama seperti mungkin kebanyakan tempat kalian kerja, atau yang punya bisnis, mayoritas juga tutup pasti. Dan hari ini kita lanjut lagi update situasi di dunia F&B, dan kali ini kita ditemenin sama chef yang dulu jadi guest pertama Ray Jensen Radio, Chef Abe dari London. Hai Be. Halo, halo. Dan juga tamu paling sering kita kalau lagi main tamu. Kamu sering dadakan sering. Apa kabar kalian berdua, brothers? Baik, makasih. Baik, ya. Lagi ngantor juga. Jod, lu masih ngantor, Jod? Udah nggak kan ya? Masih buka gak sih? Gue baru balik kantor. Baru balik kantor. Oh, masih buka, tapi delivery only. Oh, delivery only. Tapi yang di-push di alkohol sekarang. Oh iyalah. Be, Kan kalau itu lu gimana, Be? Gue sekarang udah sebulan gue di rumah. Gue Nah, nggak main. ceritain dong, kalau di Jakarta dan di Indo kan mayoritas orang udah pada tahu situasinya gimana. Waktu lu the virus outbreak hits di London, gimana lu, cuy? Jadi awal-awal sih kalau misalnya di London tuh mereka bodoh-bodoh amat gitu loh. Kayak bunuh-bunuhan. bodoh-bodoh amat, budak sih. Oh. Dia kayak mereka masih keluar, masih makan. Even pas masih kayak awal 1-2 minggu pertama, mereka masih restoran masih buka normal segala macam. Cuman begitu ada pengumuman pemerintah untuk awalnya menghimbau untuk orang nggak berkumpul terlalu banyak atau ke tempat publik dan using public transportation. Terus mereka menghimbau bilang jangan ke pub, jangan ke restoran gitu. Terus dari situ tuh mulai sepi tuh. Tapi benar-benar baru sepi pada saat pemerintah bilang semua restoran harus tutup gitu. Itu benar-benar. Sedih nggak lu? Gue mixed feelings sih sebenarnya. Maksudnya kenapa gue nanya sedih tuh kayak, lu bingung gak sih? Lu ngerasa bingung gak sekarang? Oh, gue bingung banget. Sekarang kayak gue mau ngapain gitu. Gue udah Kan dari yang kayak keseharian lu punya pattern kerja gitu sehari-hari kan? Iya, gue nggak tahu mau ngapain tiap hari. Terus lu disuruh stop gitu. Iya, Stop, gue cuma udah gitu. bangun, makan, tidur, main FIFA. Udah gitu doang. Baru kan? Main FIFA-nya baru. Be, posisi lu tuh sekarang di restoran lu tuh apa sih, men? Gue senior sous chef. Jadi senior sous chef di tempat gue, itu tempat gue punya 10 restoran. 10 restoran, restoran bar sama coffee shop gitu. Sama kita punya 1 roastery. Jadi gue overview. Apa nama restoran lu? Namanya Grind London. Grind? Grind London. Makanan apa, bro? Makanan sih gue selalu merefer itu ke teman-teman gue di Indonesia, Maple Oak-nya London lah gitu. Makanan Mungkin nggak kayak waffle main awalnya. Refer teman-teman gue di Indo, brunch maksud lo? Iya, brunch cantik. Pasti gitu deh. Orang Indo ngerti kok brunch sih. Orang Indo ngerti. Ini mantan chefnya ada nih. Saya ngerti kok, Mas. Tenang aja. 2 tahun lebih saya bergulat di brunch. Ya kayak gitu ya. Pokoknya menurut restoran lu tutup berarti? Waktu pemerintah bilang tutup, udah tutup. Jadi ada plannya berapa lama? Jadi pas pemerintah bilang menghimbau untuk nggak ke restoran, udah mulai sepi. Dari 10 restoran kita tutup, kalau nggak salah tutup 3. Tutup 7. Tutup 7, yang 3 masih buka. Tapi tutup 7, 1 permanen tutup. Permanen tutup udah langsung? Iya, jadi dari 7, 6 yang tutup nggak tahu sampai kapan, 1 tutup permanen. Terus 3 termasuk outlet gue masih buka gitu. Terus masih buka,
delivery base segala macam kita coba nge-push karena kita kayak outlet kita yang 3 masih buka ini kayak tempat neighborhood space gitu, bukan yang kayak di kantor atau di mana. Jadi kita sales-nya dari orang-orang sekitar biasanya yang tinggal di situ. Tapi begitu udah tutup udah selesai mati sih. Langsung kayak itu kalau nggak salah hari Jumat. Hari Jumatnya itu gua tuh bener-bener karena semua pegawai di-cut dan gue pegawai yang di-hire karena yang biasanya pegawai lain tuh hour basis gitu per jam bayarnya. Jadi karena gue gaji per bulan sendiri, jadi gue harus kerja sendiri, bener-bener di kitchen gue setup sendiri semuanya menunya, terus gue bikin sendiri semua prep-nya hari itu karena kita prep. Iya, mahal gajinya mahal, masa nggak mau gitu nggak bisa. Iya itu sampai Kalau nggak bisa. nyuci piring semua gue yang ngerjain Iya sendiri. lah, include itu. Sumpah kayak ya nggak mungkin lah. Misalnya at least ada satu-satu biasanya. Tapi ada Cuman, tamu emang? kenapa? Ada tamu tuh waktu lu sendirian. Ya kebetulan tamunya cuma 8 ya, cuma 8 orang. Parah banget. Pokoknya itu parah banget cuma 8 orang. Gua di Fish terakhir tuh udah kayak tamu cuma sehari kayak 5 gitu turun. Berarti lewat Fish nih. Iya ada pohon jatuh kan di depannya. Iya. Gila banget kan. Tiba-tiba. Anjing apaan nih kok ribet banget tengah jalan gitu. Wah gila pohon jatuh. Ya, temen gue pada ngontek. Woi bro, restoran lu rame. Hah, apaan? Gue liat videonya pohon jatuh. Rame dikerubungin orang gitu, bukan rame yang makan. Tutup, gila. Oke, terus waktu di grup lu banyak yang di PHK juga, kayak dipecat gitu, Be? Ya semua orang di PHK. Jadi lucunya gini, jadi hari Jumat itu orang udah mulai di PHK. Pengumuman itu baru jadi pengumuman pemerintah itu baru hari Minggu. Jadi udah mulai sepi, semua orang di PHK yang per jam itu orang-orang yang per jam kerja per jam langsung di cut off, semua di layoff. Tapi begitu hari Minggu, jadi pemerintah kasih keringanan namanya furlough. Jadi pemerintah akan cover 80% dari gaji average per bulan karyawan. Jadi termasuk kayak lu. termasuk gua. Jadi yang udah di cut off semua di rehire terus dikasih furlough itu 80%. Jadi masih bisa hidup lah kasarnya gitu. Masih ada pemasukan walaupun cuma sedikit tapi masih ada pemasukan gitu. Iya, gila. Iya, lumayan juga sih ada begitu ya. Ini di Indo gila banget sih, men. Kayak Gua nggak ngerti sih kalau misalnya nggak ada itu, maksudnya orang mau makan apa, mau bayar rent pakai apa, gue nggak ngerti banget sih kalau nggak ada itu. Ya gue jujur kayak kalau pengalaman gue sih tadi gue baru setor duit lagi ke Fish buat bayar gaji karyawan karena basically nggak cukup gaji karyawan bulan Maret ya. Gitu loh. Dan ya yang itu lagi ya tadi baru injek duit tapi mau sampai kapan dan mau berapa kali kan gitu loh. Gua nggak ada sekarang penghasilan gue cuma dari catering yang gue bikin dadakan ini ya kan. Terus sisanya belum ada lagi dan banyak partner-partner gue juga untuk nextnya misalnya bulan depan disuruh injek gaji lagi ya belum tentu itu kan, belum tentu bisa. Parah sih, dan surprisingly udah banyak banget yang decide buat tutup permanen kan, yang kayak cut loss sekalian, karena emang restoran pun duit cash reserve-nya kan juga nggak banyak kan. Iya, di sini restoran Jamie Oliver Group semua udah total semua yang mereka punya udah di close. Terus Gordon Ramsay juga, pokoknya yang famous chef yang paling krusial di sini menurut gue tuh yang Koya tutup juga, Be? Hah? Koya tutup. Terus restoran makanannya gila. Leroy tutup, semua tutup deh. Clean London tutup.
Iya, apalagi restoran-restoran fine dining yang kayak mau buka aja duitnya emang udah nggak ada gitu kan. Iya, itu. Kayak kalau yang kecil-kecil yang kayak yang own by themselves gitu, kayak misalnya ada kayak jualan di dekat rumah gue kayak apa owner base gitu loh, Mom and pop lah, kayak ya kan yang punya chicken sendiri. fries gitu, Hmm. punya sendiri itu dia itu masih bisa buka dan masih bisa survive sama apa ya delivery Gue gitu. jujur, Ya udah sendiri gue aja jujur gitu. Kalau ada misalnya satu yang outfit gede yang itu kalau misalnya yang masih kayak grup yang sedang dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak juga, kayak grup gue yang 10 itu yang benar-benar bakal berat banget buat mereka sih. Iya, kayak grup gua bro, outlet 2 selesai. Iya, itu Tutup. kayak ya, Mana? itu paling berat di situ sih menurut gue kalau di sini ya yang gue lihat ya. Kalau grup gede kayak Chef Jody gimana nih? Grup raksasa nih. grup raksasa. Eh, Kenapa, tunggu, gue mau nanya deh, kenapa lu decide buat langsung tutup kayak 3 bulan, di mana orang lain kayak until further notice. Kalau lu enggak langsung juga. Ya sampai Juni. 3 bulan. Iya, gue sampai Juni. Oh, ngikutin yang Ya lain. mungkin dari beberapa dari direksi ini mungkin kayak dapat info Hmm. dari orang-orang pemerintahan dan segala macam Hmm. dengan segala kalkulasinya, mulai dari riset dari marketnya nanti bakal bounce back kapan, terus diprediksi fenomena ini tuh selesainya kapan, terus post traumanya itu bisa post traumanya bisa sampai berapa lama, bounce back-nya jadi bisa keprediksi di bulan apa. Jadi kayak gitu langsung bisa ngitung gitu loh, paling nggak perusahaannya bisa ngalkulasiin, bisa ngeprediksi kayak, oh oke, berarti dengan financial gue yang angkanya sekian, kalau kita coba buat realistis, itu cuma bisa bertahan sampai sekian bulan. Dengan catatan anak-anaknya nggak dirumahkan, misalkan gitu. Tapi kalau ada kita nggak dirumahkan, cuman jadwalnya kita potong setengah, kita udah ngitung semua, udah kalkulasiin semua. Jadi kayak kalau nggak ada yang dirumahin, cuman shift-nya dari 8 jam per hari, kita jadiin 4 jam per hari, otomatis kan nge-cut cost buat labor cost-nya kan. Ya, awal-awal gue juga gitu sih. Awal-awal gue sehari kerja, sehari libur. Kalau buat karyawan. Iya, sampai akhirnya gue bikin, oke, jadwal kalian seperti biasa. Karena manajemen itu ngambil keputusan untuk buka cuma 12 jam dari jam 10 ke jam 10. Untuk dine-in ya, dari jam 10 ke jam 10, berarti yang shift nggak perlu banyak-banyak. Shift normal itu satu orang 4 jam misalkan gitu. Cuman kayak oke, dengan skenario seperti itu kita bisa motong labor cost sekian. Karena kan labor cost tuh lumayan gede, apalagi kayak di grup gue atas bawah outletnya barengan langsung gitu kan. Yes, Laylo and Miss Jackson. Atas bawah langsung dan staffnya lumayan banyak. Nah itu tuh kayak wah ternyata kalau dipotong 4 jam aja setengahnya tuh berasa kayak let's say payroll gue per bulan 300 juta, gue langsung bisa angkat setengah jadi 150 juta gue ngeluarin duit cuma buat payroll. Gitu. Terus mesti bertahap karena kalau misalkan gue kayak manajemen ngekat langsung untuk kayak oke, kalian semua dirumahkan, wah itu huru-hara sih pasti. Banyak pertanyaan, terus ntar kasihan HR-nya buat nge-handle orang segitu banyak pertanyaan masuk, ntar ada yang baper lah, ada yang kayak iya anak saya lagi berobat, saya lagi baru bayar cicilan, saya lagi gini, saya lagi gitu ya. Kita nggak bisa ya, kita kan di sisinya manajemen gitu, kita beri di sisi perusahaan yang bayar kita ibaratnya kan. Dan gitu, otomatis ya gimana caranya kita bisa ngejembatanin keputusan perusahaan sama staff itu, makanya pelan-pelan. Sampai akhirnya kemarin sempat ada wacana untuk layoff cuma sedikit-sedikit. Mulai dari kita nggak perpanjang kontrak orangnya, yang kita cek dulu deh, sortir dulu nih orang ini tinggal berapa lama kontraknya, yang tinggal berapa lama, ada yang udah habis, yang udah habis kita nggak usah perpanjang dulu, ya kan, jadi nggak terkesan PHK apa segala macam kayak gitu. Gila sih. Terus lu nge-cut berapa orang udah total, bro? In total tuh kalau misalkan semua ya, kecuali si jantung perusahaannya yang kayak, jadi head level saya tuh nggak bakal dipertahankan rencananya. Gitu. Kalau misalkan sisanya kayak dari departemen kitchennya disisain cuma gue sendiri.
Even gue sekarang ngerangkap buat bar juga. Gila, anjing. Mana departemen kitchen, maksudnya departemen kitchen sisa lu sendiri. Jadi lu udah nggak punya anak buah sekarang? Nanti, karena gue bertahap layoff-nya, menurut gue. Kemarin kita putuskan untuk bertahap, karena biar nggak semuanya terkesan, biar nggak ada kerusuhan lah ibaratnya. How does it feel, bro? Must be hard, man. Gue nggak bisa tidur, men, 2 hari. Sumpah gue kepikiran kayak, ada yang curhat ini, ada yang selalu, orang tuh selalu ngangkat apa ya, sisi sentimentalnya gitu dari misalkan merasa dikasihanin, minta dikasihanin gitu. Cuman di satu sisi kayak gue kasihan sama lo, gitu. Gue kasihan, gue nggak tega karena kayak Ya, tapi kan lu gue tahu kok posisi dulu misalkan. Ya lu kerja, lu kan kerja juga gitu loh. Iya, makanya gue tahu rasanya capek jadi lu, gue pernah ada di posisi lu, dan sekarang kita juga capek bareng kalau lagi servis misalkan gitu. Jatuh sih ya gimana, mau nggak mau gitu loh. Ya alasan terkuat adalah force major. Betul, itu udah alasan klise banget lah gitu. Force major nih semua di seluruh dunia ngalamin ini gitu. Cuman kalau misalkan ibaratnya gue sekarang kaki kanan gue tuh di perusahaan, kaki kiri gue tuh ada di operasional. Ada di manajemen satu, di operasional satu. Corporate chef ya emang begitu. Ya kan, menurut gue. Terus jadi kayak di situ gue kayak, oh oke. Sekarang yang harus dipertahankan untuk kedepannya siapa gitu loh. Ya orang-orang itu memang betul perusahaan investasinya itu bukan sekedar di aset doang. Cuman kayak orang, semua worker, semua labor tuh tetap masuk ke dalam aset gitu loh. Lu investasi di situ gitu loh. Kalau enggak siapa yang ngerjain perusahaan lu. Tapi cuman kondisinya kayak gini dengan kayak hitungan tabungan kita semua segala macem, it's impossible to apa ya, to keep them gitu sebenarnya. Iya, kayak gini sih guys, kayak aset itu tergantung situasi juga. Aset bisa berubah jadi liability, kayak berat men. Gue kemarin terpukul gitu deh rasanya, anjing gue harus off orang. Parah lah. Astaga. Begitu, tapi mau gimana lagi? Iya. Kayak situasi the job gitu. Nggak jelas sampai kayak nggak tahu, orang nggak ada yang tahu kapan kelarnya atau ke depannya gimana. Apalagi ngomongin Jakarta, mau gimana men? Lu kebayang? Ada yang kebayang nggak ke depannya gimana? Enggak. Gue nggak tahu ya. Mungkin gue nggak kebayang ke depannya. Cuman gue ada harapan untuk ke depannya. Dengan kayak kejadian ini, apa sih harapan gue? Apa sih bayangan gue ke depannya bakal kayak gimana sih? Gue kayak personally gue berharap kayak orang bakal berubah behavior-nya. Dalam konteks F&B ya. Ya kan, orang berubah behavior dalam arti orang lebih pengen tahu apa yang dia makan. Satu, untuk di negara ini ya, di Indonesia. Mungkin kalau di London, orang udah well educated masalah kayak nutrition dan lain-lain. Kayak, oh gue butuh hal seperti ini, gue butuh ini. Oke, gue mau cari makanan yang kayak gini. Oh gue mau makan brunch, jadi gue cari makanan tempatnya kayak gini. Oh emang form makanan brunch seperti ini dalam satu plate gitu. Cuman kan kalau orang sini belum. Jadi gue berharap kayak kedepannya orang tuh berubah gitu sih. Gitu. Apa namanya? Gue kedepannya berharap kedepannya orang tuh berubah gitu sebenarnya. Dia pengen dia lebih aware sama apa yang dimakan. Dia pengen tahu apa sih nutrisinya yang pengen dimakan. Dia lebih menghargain ingredients, dalam arti menghargain ingredients. Semoga, walaupun ini gue tahu agak-agak hayalan baru, semoga ya kan demand-nya jadi nggak berlebihan gitu loh. Karena kayak once you push the demand, otomatis itu bakal jadi opportunity buat supply, ya kan, buat sektor supply. Gimana caranya itu? Otomatis kan berarti nutrisi yang ada di dalam ingredients itu nggak maksimal gitu loh. Jadi semoga, ngomongin apalagi kan kayak bukan nih, gitu kan, harus membuka, gue pengen tahu pelajaran cuma deh. Ngomongin agriculture gara-gara baru pulang dari Mahayana kemarin kabur. Enggak ada hubungan sama sekali. Ini gue kepikiran ini tuh justru udah kemarin awal-awal, oh gitu loh, kayak gue baca satu artikel gitu. Ini bukan waktunya lu untuk nunggu
timing di mana market bakal bounce back. Ada satu artikel ngomong kayak gitu. Tapi di sini adalah kesempatan untuk kalian semua pelaku apapun di bidang apapun cari formula yang tepat buat ada ke masa transisi ini gitu loh, dimana yang formulanya paling tepat yang bisa ada ke situasinya, ke masyarakatnya, ke financial condition-nya, itu yang bakal dapet winner chicken dinner lah, maksud gue kayak gitu, bakal dapet return yang paling gede gitu. Makanya gue memikirkan gimana caranya buat cover up semua masalahnya juga kita pikirin dari sisi manajemen. Cuman kita juga nggak mau menyampingkan kayak dari kondisi ini, kita juga cari strategi yang pas buat transform gitu loh, mulai dari bisnis model, marketing strategi dan lain-lain gitu sebenarnya. Terus gimana approach ke marketnya, kayak gitu-gitu sebenarnya. Kalau gue bilang sih ya ini restart button sih, kayak misalnya untuk recover untuk jadi normal kembali adalah butuh waktu yang sangat lama dan butuh kapital yang sangat besar. Gue nggak besar bro kapitalnya, mau bagi-bagi makanan aja seminggu kos 18.000 bisa 600 juta anjing bagi-bagi makanan. Makanya untuk recover kalau misalnya di London menurut gue tuh sangat sulit ya. Terus kalau di sini tuh gue tuh kayak lihatnya mereka rely ke pemerintah, mungkin beda ya, mungkin di UK sama di Indonesia ya. Kalau mungkin pemerintah Indonesia bodoh-bodoh amat gitu. Kalau di sini aja masih dikasih furlough, masih gaji 80%. Tapi kalau misalnya di sini mereka tuh benar-benar rely on sama pemerintah. Mereka di sini dapat loan untuk recover bisnis mereka masing-masing. Tapi banyak orang juga yang nggak mau ambil loan dari pemerintah karena although bunganya kecil, tapi ya mereka di sini mungkin sense of pride itu tinggi dan mereka nggak mau kayak ngutang terlalu banyak sama pemerintah gitu. Lagi pula begitu udah kelar, kayak orang tuh pasti nggak mungkin kayak langsung keluar gitu gak sih? Pasti kayak dikit-dikit. I think it could take a year maybe, man, buat kalau misalnya ini udah kelar. Pasti. A year too long sih. A year is too long. Enggak sih, lo let's say 4 months gitu, karena pasti ada post-traumanya gitu. Enggak mungkin. Maksud gue itu. Year tuh optimis menurut gue, John. Kayak nggak mungkin. Ini there's something yang lo nggak bisa. Ini mayoritas orang-orang restoran yang tutup sekarang belum tentu punya uang lagi in 4 months, 5 months buat buka lagi gitu. Bahan udah rusak semua, harus beli bahan lagi. Staff udah di-cut, harus hire lagi, tamunya emang udah pasti enggak gitu. Itu dia, recovery lu gede dan ada nggak orang yang bisa beli makanan lo? Gitu dia. Kayak orang-orang yang di dalam rumah kan juga nggak kerja. Mereka nggak semuanya dapat gaji. Mereka nyimpen duit. Bisnis bakal berlanjut. Misalnya mau buka bisnis apapun, menurut gue mereka pasti nyimpen duit dulu ini. Mereka nggak akan spend duit dulu. Jadi kan secara ekonomi ini akan dominan efeknya tinggi. Indonesia itu kalau nggak salah pertumbuhan per kapitanya tuh cuman 1% kalau nggak salah. Amerika tuh udah minus 4, 5, kok udah minus lah. Beli dolar bego, sumpah lu beli dolar. Lagi murah-murahnya. Ya kan ntar mulai recover ekonomi ini lu jual lagi gue. Gampang itu ya. Duit Jod, duit dia pound sterling bro, udah nggak main dolar. Oh, iya sih. Salah. Ray, gue mau sama lu aja berarti Ray. Terus kalian kalian untuk channel your creativity kayak melakukan apa nih? Be, lu ngapain aja, Be? Gue foto sih. Apa gitu, masak atau? Jadi kalau di sini lu boleh punya satu pas untuk keluar rumah untuk exercise. Jadi biasanya gue kalau nggak lari, gue cycling sambil foto. Jadi gue bisa foto, terus gue kayak bikin konsep-konsep baru. Jadi gue digging kalau abis ini selesai, gue punya konsep apa aja ya. Misalnya gue punya konsep restoran, gue bisa punya konsep ini. Gue bikin aja dulu konsep. Saudara gue. Kenapa? Mantap emang kita saudaraan.
Gue juga lagi banyak ide nih. Iya, jadi gue Banyak bikin ide-ide baru. gue juga bikin bisnis proposal, gue bikin banyak aja macam-macam. Jadi gue bikin yang lain. Nanti kalau misalnya ada peluang, oh ini tinggal lu mau kartu yang mana? Tinggal gitu kan. Tinggal gitu. Nah, Ya, gitu. ada bisnis model apa lagi nih? Ada ini nih, langsung. Ya. Oh, lu mau yang ke sini? Oh, ada nih, Bang. Ada nih, kayak gue pernah bikin ide kayak gini, langsung gitu. It's so interesting to see menurut gue dari semua chef-chef yang gue kenal kayak untuk mengisi waktu dan menyalurkan kreativitasnya tuh baik banget sih, men. Kayak gue lagi fokus buat belajar Chinese food nih dari dulu yang pengen gue lakuin tapi kayak nggak pernah punya Nice. waktu ya kan. Terus Abe mikirin Gue belum konsep beli nih, Reng. apa? Gue belum beli. Apaan? Makanan lu work from home. Bikin yang pakai keyboard dong, cuy. Bikin main keyboard. Jauh anjing. Bikin apa? Enak banget anjing, lu nggak pernah Jauh, bayar Gojeknya kemahalan. Gue di Kemang. Bikin apa? Kalau gue order makanan lu, Gojeknya kemahalan. Gue kan di Kemang sekarang di kosan. Oh, lu ngekos di Kemang, bukan di Ciledug. Sementara gue gak boleh pulang. Oh. Bokap gue kan jantung, udah pasang ring 3. Daripada modar, ya kan? Takutnya gue masih dari luar-luar. Ya kan, gue masih dari kerja tiap hari. Yeah. Ya kan, ntar takutnya gue jadi carrier ke rumah, modar, aduh, panjang urusan. Terus lu ngapain aja ngisi waktu lu sekarang, Sep? Gue tuh paling baca cookbooks. Kan cookbooks yang bagus-bagus tuh dia punya storyline keren-keren dan lumayan inspiratif, ya kan. Terus di samping itu coba baca buku-buku yang di luar masak juga, gitu. Terus apa lagi ya? Plan yang paling deket sih gue pengen kalau misalkan nanti udah nggak di kosan lagi, begitu di rumah, generasi pengen gue jadi settingan kayak izakaya gue masak gitu. Jadi bakal bikin web series sih gue pengennya. Gitu loh. Tentang tapi izakaya, spiritnya spirit izakaya, makanan Indo. Oh, yang kayak konsep waktu itu pernah kita meetingin itu. Iya, sate ntar gue bahas. Guys, waktu itu gue baru kapan ya, Jod? Bulan lalu, Jod ya? Baru kita meeting mau bikin tempat kecil buat private dining, makanan izakaya Indonesia. Nggak taunya begini. Iya. Oke. Terus gitu. Makanya gue beli itu deh, makanya gue beli kompor mawar, gue beli wok, ada grill. Udah di rumah sekarang? Iya. Gue taruh rumah semua. Ntar misalkan pairing sama kayak ini nih, fermented sugar cane, ya kan? Atau ciu, fermented sugar cane. Yes, ciu. Tapi bikin sendiri kan yang penting. Oke. Be, lu libur sampai kapan, Be? Nggak tahu, cuy. Nggak tahu. Sampai waktu yang belum ditentukan. Aduh, gila sih. Pulang. Nggak bisa, Jod. Gue nggak bisa pulang. Orang nggak ada flight sama sekali. Iya, nggak bisa pulang. Emang udah di-close ya? Flight udah di-close? Iya, nggak bisa. Lu nggak bisa pulang. Oke. Well, okay guys. Thank you very much buat waktunya, Be. Yo, sama-sama. Semoga tetap sehat di sana. Biasa gue semoga sukses, tapi mau ngapain lagi nggak ada proyek. Yeah. Semoga sehat terus di sana. Jod, thank you banget, Jod. Sama-sama, Rey. Yoi, semoga sehat juga. Ngobrol-ngobrol lagi dong. Mungkin habis ini kita ngebahas tentang itu kali ya, si izakaya dan sate-satean itu. Yoi, kita next konsep podcast kita berangan-angan kalau masih normal mau buka apa. Hayal babu selama corona. Oke. Hayal pakai modal. Abis ini main FIFA, Jod. Ajarin apa? Jod. Main FIFA. Oh iya, abis ini gue invite lo. Oke, guys, thank you very much for listening to our podcast today. Ini gila, keren banget udah sampai London sekarang Regensen Radio. Be, lu translate suruh staff lu dengerin lah, coy.
Ya anjing. And thank you very much buat semuanya yang udah subscribe juga. I feel grateful, masih sehat, dan sekarang biarpun lagi begini, masih nambah terus subscriber and viewer. Thank you very much. Makin Kita banyak. mau kasih shout out juga ke orang-orang doctors and nurses yang atau relawan yang lagi bekerja keras di rumah sakit melawan corona. Semoga Satu semuanya tangan berhasil dan tetap jaga kesehatan. Garda depan. Yoi, dan juga mungkin keamanan kali Oh, ini. don't forget to eat nutritious foods. Ya, jaga kesehatan guys. Khusus di Indo, jangan keluar. Sekarang udah razia semua. Di depan rumah gua aja tiap hari, men, razia gila banget. Enggak, karena emang razia di daerah perbatasan, Ray. Iya, kan rumah gua perbatasan Jakarta Barat. Perbatasan ini kan Jakarta Selatan sama Burkina Faso rumah lu. banget ngomong Burkina Faso sekarang orang-orang lagi adain ya. Hah? Nggak tahu gua. Itu apa podcast boker juga tuh. Iya. Bob Chow. Shout out. Bob Chow. Mantap lo. Bob Chow kita ntar cium lagi bareng. We aspire to be you guys. Oke. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.